Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senina-seninaku, tuang-tuangku, kuambiaku hatana rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lot ada kebiasaan yang terjadi di masyarakat, di kampung-kampung ta, tentang merayakan malam 27 di bulan Ramadan. Jadi kita bagi sering dengan hentua-hentua kita malam le enda maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam 27 ini lot kalak maca kenakan, kemudian mendoa, kemudian jadi malam 27 ini mulai masyarakat memotong manuk, membaca kenakan, kemudian mendoa, kemudian memasang lilin, merayakan malam 27. Jadi sebenarnya senina-seninaku hatana, mulai kita merujuk pada dalil, sada pada dalil mengatakan baik dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun pendapat ulama bahwasana malam 27 ini adalah kepastian jatuhnya malam Lailatul Qadar. Sada pada menyatakan kayak ini. Jumhur ulama ataupun mayoritas ulama mengatakan bahwasana malam Lailatul Qadar ini datang ataupun jatuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, udah kena malam 27 bisa jadi malam 20, bisa jadi malam 20, 25 atau bahkan malam 27. Nah, jadi enda ya tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian istilah menghayakan. Sebenarnya udah ada patut kita hayakan dengan cara menutung lilin atau memasang marcun atau kita bangga, kita bahagia, mijehi menjulu mohonda merayakan malam Lailatul Qadar naik malam 27. Sebenarnya orang yang harus kita lakukan. Malam Lailatul Qadar enda dikatakan dalam Al-Qur'an khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar enda malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita dituntut untuk meningkatkan amal ibadah kita, sembahyang sunat kita tambahi, kemudian zikir kita perbuat. Sehingga tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat susuh menengan hamba Allah yang memang beribadah pada malam ini. Sehingga memang mendapatkan pahala yang berlipat-lipat bagaikan 1000 bulan. Kemudian tentang memotong manuk. Apakah harus memotong manuk pada malam Lailatul Qadar, pada malam 27? Nah, udah kena malam 27 memotong manuk dah. Udah kena malam 27. Begitu si kudo kendai bahwasana udah lot sada pola dalil kepastian mengatakan setiap malam 27 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Sada pola dalil mengatakan begitu. Jadi istilah memotong manuk ini adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Ya memang dalot masalahna sada poda larangan untuk kita memotong manuk malam 27. Silahkan sambing mula lot manuk ta. Mula oda ke pelot ya kune kita bain. Ya lot ikan asin sambing lot ikan basah atau ya kade silotna. Ya ini mau kita pangan dan untuk membuka dan untuk mendoa mi bak keluarga ta. Jadi mula oda lot manuk ulang paksakan menghutang untuk maca kenakan. Karena memang ada kewajiban untuk memotong manuk pada malam 27. Jadi ulang kita salah pengertian sehingga ini memberatkan kita. Kemudian senina-seninaku tentang memasang lilin. Enda memasang lilin menghayakan enda bagi si kudo kondai bahwasana harus kita hayakan. Yang harus kita perhatikan adalah kualitas ibadah kita tingkatkan. Ini mau tanda-tandanya kita memang mengharapkan berkah daripada malam Lailatul Qadar. Ya kita tingkatkan kita perbuat zikir kita. Kemudian dengan memasang lilin. Jadi memang kejadian atau terjadi kita tengen di masyarakat menggeluhkan lilin atau memasang lilin bak kuburan. Jadi tentang hal enda pernah berdasarkan pengalaman dah. Pernah aku diskusi nih piga-piga kentua tentang enda kune asa dipasang lilin bak kuburan. Kemudian alasannya memang ya masuk akal mulai kita pikir-pikir ada begini. Alasannya bahwasana bulan Ramadan ini adalah bulan kebahagiaan. Jadi dengan kita pasang lilin bak kubuhan kalak ngosi meninggali atau pihon tua atau ICP
ini mau tandana kita mengingat ia, sehingga ulang oda sedih atena karena enda masuk ngolaku dapat khaya. Jadi enda mau alasan daripada kentua pernah kubegikan. Sebenarnya sinaku enda alasan enda oda bisa kita pakai menjadi amalan untuk memasang lilin wak kuburan, karena memang oda lot memberikan manfaat baik bagi kita ataupun bagi ahli kubur. Kalak si engkau meninggal ini, ia berada di alam barzah. Alam barzah ini oda bak kuburan. Alam barzah ini Allahu alam, Allah mau kecai itu Tuhan. Nah, bak kuburan ini hanya jasad, badan, dan engkau menjadi tulang mulang dekah kuburan. Jadi sebenarnya kalak si engkau meninggal, kalak yang engkau berada di alam barzah, yang kalak ia harapkan adalah doa bantanai yang geluh deng di dunia ini. Kentua ta yang engkau meninggal, umak ta bapak ta, serina ta kombiak ta yang engkau meninggal, kalak ini hanya membutuhkan doa. Jadi tandanya kita mengingat kalak si engkau meninggal ini adalah dengan kita kirim doa. Udah kita pasang lilin wak kuburan atau kita pasang bunga atau sebagainya macam. Udah ngo iya yang kalak ini harapkan, yang kalak ini harapkan adalah doa bantanai. Kemudian serinaku, lilin ini kan geluhnya dari api, cahayanya kan dari api. Setan atau iblis tercipta dari api. Jadi seandainya mulai kita pasang lilin bak kuburan bapak tak misalkan, tega mau kita jadikan setan atau iblis mengimbangi kuburan bapak tak. Enak harus kita pikirkan. Makanya dikatakan dalot memberikan manfaat icituk poda mulai kita memasang lilin bak kuburan. Jadi senina-seninaku, alasan seleban daripada kentua-kentua yang pernah kukusoi terkait dengan memasang lilin bak kuburan enda, ngokin kahyanai begeen terjadi. Maksudnya ngokin begeen, maksudnya enda kebiasaan setiap malam 27 Ramadan. Kahya dalot lilin, kahya obor pecah. Obor yang memang buluh dipasang pakai kain atau KDP pakai ikan, kemudian disiram pakai minyak sehingga geluh mau api. Jadi mau disebut dengan obor, dipasang bak kuburan. Kunesa obor bak kuburan. Enda menjadi pertanyaan. Jadi terkait tentang enda pernah mangkukusoi piga-piga guru tentang tarikh atau sejarah kune asalot dipasang obor kahya bak kuburan. Jadi kepekan enda menurut pengalamanku dah, hasil diskusiku yang pernah selama aku kuliah pernah kukusoi mi piga-piga guru atau mi piga-piga hentua-hentua yang di daerah Aceh Singkil. Kepekan kahya kalak enda menurut kari lah diskusi dah kecara, enda menurut pengalaman. Kepekan kalak kin kahya setiap malam tanggal 27 kalak mi kuburan. Setelah melaksanakan tarawih atau peta darus, jadi mau mikubuhan maca yasin mikubuhan dengan mengembah oboh. Kayak kan udah lot lampu, lot listrik, jadi membah oboh mau maca yasin atau maca Al-Quran. Setelah ini ditutup dengan doa. Setelah mendoa, kalau enda balik, enda nggak siap mendoa kan nggak laku dapatkan mantukak manuk, nggak laku mendapatkan waktu syahur. Jadi tadi kan kalau enda obor nama kubuhan, obor ndai tadi kan kalau enda mak kubuhan, orang ini mbah kai balik ni sapu. Kemudian karena kebiasaan enda ditengan oleh masyarakat, lot obor mak kubuhan, jadi masyarakat mengikuti. Sebenarnya lot mang dah istilah menyesatkan senda, istilahnya menyesatkan bagian dengan dipasang lilin mak kubuhan atau dipasang obor mak kubuhan, asa tenang, asa tekang mau ati ahli kubur ini. Ena jelas memang mengacu kepada kesesatan. Karena ya mulai seandainya nakin lot jasad, nah geluh jasad nabak kubuhan ini. Yang diterangi kan di atas. Maksudnya yang dipasang oboh kan di atas, udah di toko. Jadi mulai nina menerangi kubuhan dengan pasang oboh ataupun lilin ini orang masuk akal dan memang masuk kepada kesyirikan. Jadi enda mau aku tentang masang lilin bak kuburan dai. Sebenarnya ini hanya kebiasaan yang terjadi sebelum kita masa-masa hentua-hentua kita kahya. Dan oda memang harus kita lakukan pada masa begini.
lebih baik kita mendoakan daripada kita pasang lilin mak kuburan. Jadi wallahu a'lam, ena mau kececituk penjelasanku tentang malam 27 ataupun malam 27 Ramadan ena. Sebaik-baik kita memang harus meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah sunnah kita, kemudian ya mulai tanda-tanda kita teringat mi kentuata atau pemilih yang mau meninggal, ya kita doakan. Dosa pula kita pasang lilin, oda akan memberikan manfaat banta. Itu pada memberikan keberkahan banta, dan ahli kubur IDP oda akan merasa tenang atena mulai kita pasang lilin mak kuburan. Mudah-mudahan bermanfaat. Enda mau bisa sampaikan. Tapi bagian sini aku mulalot bagi pernah pendapat atau penjelasan surah daripada guru-guru tentang malam 27 Ramadan, baik dari segi pelaksanaannya atau kebiasaan adat istiadatnya, bagi yang maca kena kandai, memotong manuk, kemudian memasang lilin mak kuburan, bagi siku sampaikan dai melalui pendapat seleban, ya silahkan nahan di komentari asa bisa nahan kita diskusikan. Jadi kade siku sampaikan enda berdasarkan siku pelajari na keca, ya mungkin lot kekurangan atau ya lot tanggapan kene seleban bisa disampaikan di komentari atau nahan bisa kita diskusikan, sehingga nahan bisa menambah ilmu mi imbang-imbang kita, tuang-tuang kita, serina-serina kita hatana. Sekali nai mohon maaf melalui kesalahan daripada penyampaian, daripada bahasaku atau cara aku menyampaikan mula oda cocok batin dene hatana. Minta maaf aku karena Allah. Aku tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.